supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Ya. Nah, pada pagi hari ini saya kasih topik jangan bergerak tanpa penyertaan Tuhan. Arti jangan pernah maju, jangan pernah bergerak tanpa ada izin atau tanpa Tuhan menyertai kita, ya. Nah, ini kisah oleh bangsa Israel, ya. Mereka berjalan, ya. Sudah diingatkan oleh pemimpinnya, ya. Mereka mau masuk tanah Kanaan, ya. Musa sudah berkata di ayat 41, tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Pemimpin sudah katakan hal itu tidak akan berhasil. Kenapa kamu melanggar Tuhan? Hendak melanggar perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan mengatakan jika awan itu bergerak dari kemah itu, maka kamu berjalan, ya. Jika awan itu tetap di atas kemah itu, kemah apa yang mereka buat kemah untuk kehadiran Tuhan, jangan pernah kamu berangkat, artinya bergerak. Nah, tapi apa kata bangsa Israel? Ya, di ayat 43, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu dan kamu akan tewas oleh pedang. Sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Ya, jelas-jelas Musa katakan seperti itu. Tapi apa yang bangsa Israel lakukan? Ya, ayat 44 dikatakan, meskipun demikian mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Ya, karena perintah Tuhan jangan kamu bergerak ketika awan itu tidak bergerak dari kemah Tuhan itu, ya. Jadi jangan kita pernah berjalan melangkah dengan pikiran kita sendiri tanpa ada penyertaan Tuhan, ya. Jadi segala keputusan yang kamu mau ambil, kamu tanya dulu sama Tuhan, ya. Makanya Musa katakan, jangan kamu pergi, kamu akan kalah. Karena Tuhan tidak menyuruh kita pergi, ya. Nah, Tuhan tidak menyuruh kita pergi, ya. Makanya segala sesuatu yang kita rencanakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, ya. Tapi tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini kehendakmu? Ya. Apakah kalau saya melakukan ini Tuhan akan menyertaiku? Kalau Tuhan tidak menyertai aku tidak akan melakukan ini. Aku tidak akan berjalan. Tapi kalau Tuhan menyertaiku, aku akan berjalan dan pasti itu berhasil, ya. Jadi pada pagi hari ini kita diingatkan lagi, ya. Ya. Pengalaman bangsa Israel bersama dengan pemimpinnya Musa, ya. Dikatakan tadi, kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Ya. Tuhan sudah katakan jangan kita pergi, jangan berangkat. Tapi kenapa kamu kok nekat untuk pergi? Ya, seringkali di dalam komunitas pemimpin sudah katakan jangan. Tapi seringkali orang yang dipimpin itu tetap, bahasanya apa ya? Tetap ngeyel. Ngeyel itu apa sih? Apa? Hah? Iya, tetap bergerak gitu loh. Karena menurut pikirannya itu benar. Ya, makanya segala sesuatu jika kamu mau mengambil keputusan, tanya sama Tuhan. Ya. Apakah keputusan yang saya ambil ini Tuhan menyertai atau tidak? Ya. Kalau Tuhan bilang, aku menyertai kamu, pergi. Kalau bangsa Israel tandanya apa bahwa Tuhan menyertai mereka, Tuhan menyetujui mereka pergi? Awan itu bergerak, maka mereka akan bergerak. Nah, dalam hal ini bangsa Israel, pemimpinnya udah bilang jangan, kamu akan kalah. Tapi mereka tetap pergi, ya. Musa sudah katakan orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu dan kamu akan tewas oleh pedang, ya. Dari sebab
kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Ya. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita, saya ulang, kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan hidup kita, jangan pernah kamu mimpi untuk berhasil dalam hidupmu. Ya, itu aja. Jangan pernah mimpi untuk berhasil dalam hidupmu. Tapi walaupun hidup ini susah kamu jalani, tapi Tuhan menyertai di sana, pasti kamu akan sampai di tujuanmu. Ya, itu saja. Ya, karena kita tahu siapa yang mengendalikan seluruh alam semesta ini, termasuk hidup kita, termasuk masa depan kita adalah Tuhan. Nggak ada yang lain. Ya, jadi sederhana sekali gitu loh. Sederhana. Kalau kamu mau bergerak, tanya sama Tuhan. Tuhan, ini kau sertai aku, ini sesuai kehendak-Mu. Kalau Tuhan bilang, oke, jalan. Ya tinggal kamu, oke. It's okay Tuhan, aku jalan. Karena aku tahu Engkau menyertai aku. Ya. Tapi seringkali setan juga berbisik kan. Ya jalan aja, aku juga menyertai-Mu kok. Suara mana yang kamu mau dengar? Suara setan atau suara Tuhan? Dua-duanya bisa menyertai. Setan juga bisa menyertai. Setan juga bisa membuat berhasil. Sama. Bisa menyertai. Tapi bedanya apa? Di endingnya nanti. Ya. Endingnya sama. Semua juga punya tujuan. Setan juga punya tujuan. Siapa bilang setan gak ada tujuannya? Ngapain dia berusaha kalau gak ada tujuannya? Benar gak? Setan punya tujuan, Tuhan juga punya tujuan. Dua-duanya. Dua-duanya juga menyertai. Ya. Satu menyertai masuk ke surga. Satu menyertai masuk ke neraka. Di dunia ini ada dua jalan. Apa? Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar tapi jiwamu mati, tapi yang sempit jiwamu glori lah. Jiwa loh yang berglori. Ya, jiwa yang berglori. Nah, ketahuan yang nggak pernah sekolah minggu kan lagunya. Nah, oke. Jadi sederhana tuh, ikut Tuhan itu nggak susah-susah amat seperti yang orang pikirkan. Sederhana, ikut saja perintahnya. Ya, ikut saja perintahnya. Makanya kalau kita lihat di Yakobus, coba lihat di Yakobus. Oke, Yakobus 4 ayat 13. Nggak jadi coklat keluar. Ya, Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Coba kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 13. Sudah dapat semua? Amin. Si Rohit, mana Alkitabmu? Oh, dicatat. Oke. Ken. Catat 2000. Siapa lagi yang ada? Ken. Ken. 2000. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ini luar biasa ini firman Tuhannya ya. Dikatakan ini sama tadi ya. Pemimpin sudah katakan jangan, tapi mereka tetap ngotot pergi itu dengan
tentu pemimpin Tuhan sudah kasih hikmat. Kalau pergi ke sana itu apa namanya? Kamu akan kalah. Tuhan tidak menyertai kamu. Itu. Ya, tapi mereka nekat pergi dan buktinya mereka kalah gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Yakobus juga sama ini, ya. Firman Tuhan katakan, jika kamu mau melakukan sesuatu untuk besok, ya, mungkin kamu berkata, besok saya akan ke Jogja, saya akan ini tanpa kamu libatkan Tuhan di dalam, Tuhan buat sakit kamu malam ini. Besok kamu bisa lakukan? Enggak. Ya. Manusia boleh merancangkan, tapi apa? Tuhan yang menentukan. Kita hanya bisa merancangkan, tapi yang menentukan Tuhan. Boleh saja kamu bilang mau jadi ini, mau jadi itu dan sebagainya. Besok mau lakukan ini, tapi tanpa kamu melibatkan Tuhan, kamu akan ketemu dengan Gatot. Ya, gagal total. Ya, tidak akan berhasil. Ya, jadi dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang serta mendapat untung. Dia udah merancangkan macam-macam dalam pikirannya kan. Ya, salah nggak? Nggak salah. Boleh, justru manusia harus merancangkan. Tanpa ada rancangan, ya susah juga untuk maju. Tapi yang persoalannya di sana adalah di dalam rancanganmu itu, apakah engkau menyertakan Tuhan atau tidak? Ya. Kalau mau berhasil di dalam rancangan itu, harus ada penyertaan Tuhan. Ya, makanya dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Besok kamu tahu nggak apa yang terjadi pada hidupmu? Besok bisa saja sehat-sehat hari ini, besok bisa sakit. Nggak ada yang bisa memprediksi 1 menit ke depan pun, 1 detik ke depan pun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya selalu menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Karena yang mengendalikan semua detik-detik itu adalah Tuhan. Makanya aneh kalau orang bangga dengan kekuatannya, bangga dengan segala apa yang ada pada dirinya, padahal dia tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik ke depan. Ya. Nah ini, apa yang harus kita sombongkan dalam hidup ini sih? Kekuatan kita, kehebatan kita, kemampuan kita? No. Nggak ada artinya semua itu tanpa ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah ini, makanya dikatakan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, 1 detik ke depan saja kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya kan? Tanpa kamu sertakan Tuhan. Ini penting ya. Apakah arti hidupmu? Ya, coba kamu tanya. Apa arti hidupku? Tanya sama diri kita masing-masing. Apa arti hidupku? Kenapa saya ada di sini? Apa artinya saya ada di sini? Ya. Apa artinya saya ada di Jogja Prakrin? Apa artinya saya ada di SHPPI? Apa artinya saya ada di PAS? Apa arti hidupmu? Ya. Kayak dikatakan hidupmu itu sama seperti uap. Saya kira cewek-cewek paling tahu tentang uap gitu kan. Karena sering di dapur. Apakah Dila berkata, wih tadi saya masak uapnya ketika saya buka sampai 5 hari nggak hilang-hilang uapnya. Begitu enggak? Berapa lama uap itu? Kalau kamu buka? Bisa berjam-jam? Ya. Kamu buka, langsung keluar, selesai hilang. Itulah hidup saudara dan saya. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Makanya apa yang harus kita banggakan dalam hidup ini? Nah, hidup kita itu sementara kok. Semua itu orang mengembara di dunia ini. Mengembara itu artinya apa? Bukan tempat yang tetap. Ya. Hidup itu hanya sebentar. Makanya enak sekali lagu hidup ini adalah kesempatan. Ya.
Selagi masih ada kesempatan, gunakan dengan baik. Ibadah dengan baik sama Tuhan. Bekerja dengan baik. Bekerja dengan totalitas. Menyembah dengan totalitas. Semuanya gunakan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik ke depan untuk hidup kita. Makanya selalu katakan seakan-akan kita itu akan mati 1 detik ke depan. Artinya kita selalu siap. Kapanpun itu kita akan selalu siap. Ya. Makanya katakan, apa arti hidupmu? Hidupmu itu hanya seperti uap. Kalau kita nggak tahu 1 detik ke depan ada masalah, senyum aja, nikmati aja, it's okay, iya kan? It's okay. Jangan sampai kita mati dalam, kata Pak Gembala itu, beda orang yang sukacita matinya dengan orang yang banyak beban. Matinya itu cemberut. Kalau kamu mau mati cemberut nggak? Datang orang ngelayat, kayaknya dia banyak masalah ya mukanya. Orang bilang, dia kayak tidur aja ya, kok senyum ya? Pasti nggak ada beban. Ketemu malaikat waktu mau dicabut nyawanya. Ini banyak ketakutan ini karena mau dicabut nyawanya, dia nggak mau dicabut nyawanya. Setannya datang, gelap semua. Makanya dia ketakutan mukanya. Mau kayak gitu. Ya. Tapi kita nggak ngomong itu ya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kembali kepada firman Tuhan. Sebenarnya, nah ini harusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, semua harus kayak gitu. Jika Tuhan menghendakinya, besok saya akan prakrin dengan sungguh-sungguh di Jogja. Ya kan? Jika Tuhan menghendakinya, saya akan buat betlok dengan segenap hati, jiwa, dan roh. Gimana cara buat betlok dengan segenap hati, jiwa, dan roh? Ya. Pikiranmu, tenagamu, semua fokus di situ sehingga tidak ada satu plastik pun yang pecah. Ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu harus selalu katakan gitu. Jika Tuhan menghendakinya, malam ini saya mau tidur nyenyak. Jika Tuhan menghendakinya, besok saya akan bangun dengan semangat yang baru. Jika Tuhan menghendakinya, saya akan memasak dengan masakan yang paling enak. Semuanya. Artinya apa? Jika Tuhan menghendaki, artinya kau selalu menyertakan Tuhan. Kita selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kalau Tuhan yang menyertai, aduh apa yang harus ditakutkan? Akhirnya kita bernyanyi, aku berjalan tanpa beban, semua sudah diselesaikan oleh darahnya, dan seterusnya gitu ya. Artinya kita, gimana sih orang yang berjalan tanpa beban? Gimana orang yang berjalan tanpa beban? Jalannya tegak, bungkuk. Kalau orang yang berjalan dengan penuh beban, pandangannya hanya ke bawah. Tiap hari itu aja yang dilihat, masalah orang, aku dibencilah, aku nggak disayanglah, aku diginilah. Karena dia lihatnya ke bawah. Coba badannya tegak, dia lihat semua, apa? Aku lebih bersyukur bisa melihat semua. Yang ganteng, yang cantik, yang apa, aku lihat semua. Yang bagus, aku lihat semua. Apalagi mau lebaran, waduh banyak sekali pengunjung. Wah, semakin banyak pilihan. Ya kan? Maksudnya pilihan. Ya, semakin banyak pilihan. Ya. Ternyata selama ini aku hanya melihat telur saja. Ternyata sekarang ada Indomie, ada pop mie, ada mie semua. Nah, artinya kembali seperti itu. Orang yang berjalan tanpa beban itu karena menyertai Tuhan, menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya apa bilang? Kalau kita berjalan sama Tuhan, aduh ini bebanmu sini, taruh sini. Jalan yang aku menyertai kamu, jalan saja. Ya. Akhirnya apa?
Muka yang 70 jadi 17 tahun. Coba bayangkan. Tapi orang yang nggak disertai Tuhan, hai, muka 17 jadi 71 tahun. Kalau mau kayak gitu, ya maulah. Kalau saya nggak mau, makanya saya, walaupun ada, ya siapa bilang nggak ada masalah, ada masalah. Walaupun ya dilewati aja, karena itulah kodrat kita manusia kan. Ya, tanyalah sama Hawa kenapa dia buat dosa dulu. Kalau nggak dia buat dosa, mungkin kita juga nggak ada kan. Masalahnya kayak gitu kan. Ya, jadi kembali ke sini. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ya, janganlah kita sombong gitu. Ya, orang sombong itu musuhnya Tuhan. Ya. Orang sombong adalah musuhnya Tuhan. Tapi orang yang selalu menyertakan Tuhan pasti banyak temannya, pasti banyak sahabatnya. Ya kan? Benar nggak? Ya. Coba Udin, pasti banyak sahabatnya ketika banyak kuenya kan? Ketika dia nggak ada kue, nggak ada sahabatnya. Ya, bukan begitu. Ya, tapi kalau Udin menyertakan Tuhan, mau ada kue, mau nggak ada kue, sahabatmu tetap banyak. Ya. Saya ingat itu dikatakan Pak Saifuddin yang punya dedak itu. Wah, dulu waktu saya jaya, yang nggak keluarga juga mengaku keluarga, yang banyak sekali yang datang. Teman, sekarang saya lagi bangkrut, nggak ada yang datang. Itulah manusia. Itulah manusia. Tapi kalau kau berjalan dengan Tuhan, mau nggak punya uang, mau punya uang, mau bagaimanapun, pasti ada yang menolong. Ya. Tuhan yang menolong kamu di situ. Ya, makanya kalau kita berjalan bersama Tuhan, enak sekali jalan bersama Tuhan kan. Kalau kita sudah mulai loyo-loyo, Tuhan lihat, sini bebanmu lah, tak angkat. Kamu jalan. Tuhan sudah angkat bebanmu, masih loyo-loyo. Tuhan bilang, saya mau angkat kau sekalian. Tuhan sudah angkat bebanmu, kamu masih loyo-loyo. Tuhan bilang, tak angkat kau sekalian ya. Ya, kembali sama kita kan. Ya, oke, terakhir. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, pegang itu. Kamu sudah tahu baik. Ya. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ya, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah itu, pegang itu. Ya, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik dan tidak melakukannya, kamu paham nggak kira-kira? Hah? Paham nggak? Kamu lihat temanmu sudah menderita, kamu udah tahu bahwa kalau saya tolong dia pasti selamat. Tapi kamu tidak melakukannya, kamu